Hai guys, kali ini kita mau ke Keraton Surosoan dan museumnya. Kita lagi di mana, Najril? Lagi di Surosoan, Banten. Nah, jadi Keraton Surosoan adalah pusat Kesultanan Banten di Banten lama yang dibangun abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Dulu tempat ini jadi pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal para sultan. Luasnya sekitar 3 hektar, dilengkapi benteng dan parit buat pertahanan. Arsitekturnya juga unik karena gabungan lokal, Eropa, dan Tiongkok. Bahkan ada arsitek Belanda yaitu Hendrik Lucas Kardel yang ikut terlibat. Sayangnya keraton ini hancur akibat konflik dan serangan. Kemudian puncaknya tahun 1813 dihancurkan pasukan Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Raffles dan sekarang cuma tersisa reruntuhan, tapi tetap jadi bukti kejayaan Kesultanan Banten di masa lalu. Jadi kita udah nyampe Banten, boys. Kalau kalian nanya ini feel-nya itu gimana ya? Ini tuh feel-nya kayak di padang rumput gitu, guys. Kita lagi di mana, Bu? Lagi di Keraton Surosoan. Ibu katanya kan gak boleh dilendatin. Waduh. Oke, udah. Disclaimer, mereka cuma temen ya guys. Nah, kembali ke topik utama. Walaupun sekarang cuma tersisa reruntuhan, tetapi tempat ini masih punya cerita yang kuat. Setiap sudutnya kayak nyimpen jejak kehidupan masa lalu yang pernah ramai dan penuh aktivitas. Kalau diperhatiin, susunan batunya masih rapi di beberapa bagian. Itu nunjukin kalau pembangunannya dulu nggak sembarangan, tapi benar-benar dipikirin dengan matang. Selain itu, posisi keraton yang strategis bikin Banten dulu jadi salah satu pusat perdagangan yang penting. Banyak pedagang dari berbagai daerah bahkan luar negeri yang datang ke sini. Sekarang, Keraton Surosoan lebih jadi tempat buat refleksi. Ngingetin kalau sebuah kejayaan bisa berubah seiring waktu, tapi sejarahnya tetap hidup dan bisa kita pelajari sampai saat ini. Dia anak atang ji. Nunung, saya hai Nunung. Tapi pink. Bilang. Nah, sekarang kita lagi menuju museumnya. Di sini aku bertemu dengan Watu Gilang yang dipercayai sebagai tempat penobatan Sultan Maulana Hasanuddin. Oke, now we will go into the museum. Selanjutnya, ketika masuk, kita dijelaskan oleh tour guide-nya tentang sejarah Banten ini atau peninggalan-peninggalannya lebih detail lagi. Setelah diberi penjelasan tentang sejarahnya, kita juga diizinkan untuk melihat-melihat. Di Museum Situs Kepurbakalaan Banten, fragmen candi dulunya berfungsi sebagai bagian dari tempat ibadah dan aktivitas keagamaan Hindu-Buddha, sekaligus pusat kegiatan spiritual masyarakat sebelum datangnya Islam di wilayah Banten lama. Sementara itu, keramik Tionghoa berfungsi sebagai barang dagangan, alat makan, dan simbol status sosial pada masanya. Selain dipakai sehari-hari, keramik ini juga menunjukkan hubungan perdagangan internasional antara Banten dan Tiongkok. Kemudian, pistol dan senjata berasal dari masa kesultanan hingga kolonial. Senjata ini awalnya untuk perang dan pertahanan wilayah, lalu berkembang setelah masuknya bangsa Eropa seperti VOC yang membawa teknologi senjata api. Nah, sekarang kita diajak masuk untuk nonton sejarah Banten lama ini ya teman-teman. Di sini tulisannya kayak ngejelasin something gitu, tapi aku lupa apa. Sorry ya. Nah, pas aku keluar, aku nemu bertulis Tionghoa ini.
Ternyata itu berfungsi sebagai penanda atau prasasti yang mencatat keberadaan dan aktivitas masyarakat Tionghoa di Banten lama. Biasanya dipakai untuk tanda makam, peringatan, atau bukti hubungan perdagangan antara Banten dan Tiongkok. Oke, sampai sini aja karena aku udah mau pulang. Jangan lupa like ya teman-teman. Bye. I just had to let you know you're. She a happy baby, she